Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leotanesha Amelia dengan 3 digit NIM terakhir 179. Saya dari kelas D pada program studi Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil analisis mengenai penerapan kebijakan logistik pada penanganan bencana berdasarkan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Pati pada tahun 2025. Sebelumnya, saya akan menjelaskan konsep utama berkaitan dengan kebijakan logistik dalam penanganan bencana. Jadi, kebijakan logistik dalam penanganan bencana di Indonesia diatur oleh BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui pedoman resminya. Seperti pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Manajemen Logistik dan Peralatan, serta diatur juga pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2025 hingga 2029. Kemudian, kebijakan ini lebih menekankan pada distribusi bantuan yang cepat, tepat sasaran, transparan, dan tentunya terkoordinasi lintas lembaga. Sehingga kebijakan logistik penanganan bencana diatur dalam beberapa peraturan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan logistik dan peralatan. Yang kedua adalah Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008, yaitu Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan yang mencangkup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga proses pengawasan. Dan yang ketiga adalah pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2025 hingga tahun 2029, yaitu menekankan integrasi kebijakan logistik dengan rencana induk penanggulangan bencana hingga 2044. Kemudian kasus nyata yang terjadi di Indonesia yang saya analisis adalah kasus banjir yang sempat terjadi di Kabupaten Pati pada tahun 2025. Sejumlah desa di Kabupaten Pati kembali dilanda banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Kejadian ini berlangsung pada tanggal 11 Februari 2025. Dan untuk menyikapi situasi ini, tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pati telah menyiapkan berbagai upaya untuk meminimalisir dampak bencana banjir, termasuk sebuah perahu karet, logistik, serta perlengkapan keselamatan bagi warga-warga yang terkena dampak. Bantuan logistik yang disiapkan meliputi beras, minyak goreng, mie instan, dan juga kornet yang akan segera didistribusikan ke lokasi-lokasi terdampak banjir. Hal ini tentunya dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar para warga yang terdampak bencana tetap dapat terpenuhi. Nah, kasus ini merupakan contoh nyata dari penerapan kebijakan logistik pada penanganan bencana, khususnya pada penanganan bencana di tingkat daerah. Untuk penanganan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Pati, pemerintah setempat telah menetapkan beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah penyediaan sarana evakuasi. BPDB Pati telah menyiapkan perahu karet beserta dengan perlengkapan keselamatan seperti helm, pelampung, serta dayung. Kebijakan ini tentunya sesuai dengan prinsip preparedness dalam penanggulangan bencana, yang artinya memastikan alat evakuasi telah tersedia sebelum kondisi semakin memburuk. Kemudian untuk kebijakan yang kedua adalah distribusi bantuan logistik. BPDB Pati juga telah menyalurkan bahan makanan pokok seperti beras, minyak goreng, mie instan, serta kornet ke titik-titik pengungsian. Kebijakan ini telah mencerminkan peran pemerintah daerah dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak bencana banjir. Kemudian untuk kebijakan yang ketiga adalah penganggaran dan peremajaan armada. BPDB Pati telah mengajukan anggaran senilai 250 juta dari APBD untuk membeli perahu baru, 4 polietilen, 1 karet. Kebijakan ini menunjukkan adanya polisi respons jangka menengah, yaitu memperbaiki sarana evakuasi agar lebih efektif bagi masa depan. Sekarang mari kita bahas berkaitan dengan analisis masalah. Permasalahan yang pertama adalah keterbatasan sarana evakuasi.
Pada saat itu hanya tersedia 4 perahu karet. Sebagiannya sudah tidak layak pakai, sehingga kapasitas evakuasi warga yang terdampak banjir menjadi terbatas. Permasalahan yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur jalan dan akses darat yang terputus akibat banjir. Sehingga distribusi logistik harus menggunakan jalur air yang relatif memperlambat penyaluran bantuan. Permasalahan yang ketiga adalah adanya keterbatasan anggaran, sehingga BPBD harus mengajukan anggaran senilai 250 juta ke APBD untuk membeli perahu baru. Tetapi proses birokrasi penganggaran yang berpotensi memperlambat kesiapan sarana. Dan untuk permasalahan yang keempat serta yang terakhir adalah kondisi logistik darurat. Bantuan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, mie instan, serta kornet sebenarnya sudah disiapkan, tetapi distribusi terkadang menghadapi hambatan akses, sehingga terjadi resiko penumpukan logistik di gudang jika distribusi tidak berjalan dengan lancar. Nah, kemudian ada beberapa solusi kebijakan atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah dana darurat logistik. Pemerintah daerah perlu menyiapkan pos anggaran khusus untuk peremajaan sarana evakuasi seperti perahu, pelampung, serta tenda, tanpa menunggu siklus APBD tahunan. Yang kedua adalah kemitraan swasta dan CSR, yaitu menggandeng perusahaan lokal untuk mendukung pengadaan sarana evakuasi melalui program CSR. Yang ketiga adalah SOP terintegrasi, yaitu menyusun SOP distribusi logistik yang melibatkan BPDB, aparat desa, relawan, dan TNI atau Polri. Ada gudang logistik satelit, yaitu membangun gudang kecil di desa rawan banjir agar distribusi tidak terhambat akses jalan. Yang keenam adalah transportasi alternatif, yaitu menyediakan kendaraan amfibi atau perahu polietilen yang lebih tahan lama dibanding perahu karet. 7 adalah relawan logistik desa, yaitu membentuk tim relawan di desa rawan banjir untuk membantu distribusi dan evakuasi. Dan yang terakhir adalah barcode atau QR code tracking, yaitu setiap bantuan logistik diberi kode agar distribusi lebih transparan dan akuntabel. Sekarang kita sudah berada di tahap kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus banjir di Kabupaten Pati telah menunjukkan bahwa kebijakan logistik penanganan bencana di tingkat daerah sudah berjalan dengan prinsip dasar penanggulangan bencana, yaitu menyediakan sarana evakuasi, distribusi bantuan pangan pokok, serta perencanaan anggaran untuk peremajaan armada. Namun, efektivitas kebijakan ini tentunya masih terbatas oleh keterbatasan sarana evakuasi. Dapat juga terhambat karena infrastrukturnya yang rusak karena banjir. Ketergantungan pada APBD serta koordinasi lintas pihak yang belum optimal juga terkadang menjadi hambatan. Banjir Pati menjadi contoh nyata bahwa logistik adalah faktor kunci dalam penanganan bencana. Tetapi tanpa dukungan kebijakan yang kuat, cepat, dan terintegrasi, bantuan beresiko terlambat atau tidak tepat sasaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.